Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa dan menutup jalan di depan kawasan Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Hal ini mengakibatkan ruas jalan mengalami kemacetan total, bahkan mahasiswa terlibat bentrok dengan pengemudi ojek online yang meminta agar mahasiswa membuka jalan. Kericuhan pun kembali terjadi saat polisi membubarkan massa aksi dan justru melanjutkan aksinya di kantor Telkom Regional 1 Sumatera, Jalan HM Yamin, Medan. Massa pun memaksa masuk dan terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Aksi saling dorong dan tarik-menarik pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator turut diamankan dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh ini. Mahasiswa pun bertolak ke Polda Sumatera Utara untuk melaporkan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kericuhan ini terjadi antara petugas dengan ahli waris Onan bin Tompel yang menutup jalan industri Cikarang di Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Penutupan jalan lantaran dianggap lokasi jalan dan tanah ini milik ahli waris Onan bin Tompel yang direbut oleh pihak pengembang Lipo Cikarang. Terlebih pihak pengembang telah melakukan perusakan bangunan yang berada di lokasi tanah milik ahli waris. Pihak ahli waris pun sudah melaporkan aksi perusakan ke pihak kepolisian sektor Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi. Namun hingga kini belum terungkap pelaku pengerusakan bangunan. Keluarga ahli waris yang bersengketa dengan pihak pengembang kawasan industri Lipo Cikarang telah mengajukan gugatan lahan seluas lebih dari 6.000 meter persegi yang diklaim pengembang sebagai lahan yang dimiliki dengan sertifikat hak guna bangunan. Berdasarkan putusan, pihak pengadilan PT UN Bandung telah mengabulkan gugatan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan nomor 06549 Desa Jaya Mukti. Keluarga ahli waris meminta kepada pihak pengembang agar tanah mereka segera dibayar. Hasil putusan itu, kalau memang mereka merasa dirugikan, kan mereka beli sertifikat. Harusnya mereka upayakan itu gugat itu sertamaan yang tempat mereka beli sertifikat. Bukan usik Pak Onan ini di sini. Kalau Pak Onan ini sudah berdiri di sini dari tahun 89 mereka udah usaha di sini. Jadi mereka udah bertani dari zaman orang tuanya. Sampai pihak keluarga ahli waris berharap kepada petugas kepolisian Cikarang Pusat dan Mapolres Metro Bekasi pasca pengerusakan bangunan mereka, petugas kepolisian dapat menangkap para pelakunya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung mendatangi lokasi kejadian laka maut di Tol Solo Semarang di KM 487600 Boyolali, Jawa Tengah. Kapolda mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan 8 mobil yang tengah terparkir dan dalam perjalanan. Sejauh ini diperkirakan kecelakaan akibat rem blong. Diperkirakan untuk sementara ini hasil penyelidikan kita adalah rem yang rem dan nabrak akhirnya beruntut, dan sebagian kendaraan ini kan parkir ya di sini ya, sebagian parkir yang ditabrak. Informasinya kecelakaan ini memakan 8 korban jiwa. Korban dibawa ke RSUD Pandan Arang, Boyolali. Korban yang meninggal di kasus kecelakaan di tol itu yang meninggal di kamar mayat itu 5,
kemudian meninggal di IGD 2, kemudian tadi ada yang perjalanan ke sini dievakuasi dalam keadaan meninggal 1, kemudian yang sedang dirawat di IGD ada 4. Ya, jadi yang meninggal semuanya ada 8. Ya. Seperti diketahui bahwa laka maut terjadi di Tol Solo Semarang KM 487.600 di Teras Boyolali, Jawa Tengah, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi langsung mengecek lokasi kecelakaan di Tol Solo Semarang. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Semarang Solo ini terjadi pada jam 4 pagi tadi. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 7 truk dan 1 mobil travel. Tabrakan diduga akibat rem truk bermasalah. Makan sahur, ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travelnya paling tiga tadi yang masuk kantor jenazah. Kecelakaan terjadi di jalur A atau dari arah Semarang menuju Solo. Kini semua korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan berawal dari truk trailer pengangkut besi menabrak mobil travel di depannya dengan kecepatan tinggi. Truk juga menabrak 6 truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kencangnya laju truk membuat kendaraan yang ditabrak terguling hingga keluar jalur tol. Untuk mengetahui informasi terkini seputar kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Boyolali, kami sudah bergabung dengan kontributor iNews Tata Rahmanta di Rumah Sakit Pandan Aran di Boyolali. Tata, supaya informasinya tidak simpang siur, sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat, 5 sore, berapa total korban luka dan korban meninggal dunia? Ya, Abraham, bisa kami laporkan saat ini saya berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali, bahwa dari pantauan kami di sini ada 8 korban meninggal dunia, 6 korban meninggal di tempat kejadian perkara dan 2 korban meninggal di rumah sakit. Begitu Abraham. Dan ke-8 jenazah saat ini masih berada di ruang pemulasaran untuk menunggu keluarga yang akan mengambil. Sebagian besar korban dari Nganjuk, Jawa Timur. Begitu Abraham. Tata. Ya, artinya sampai sore hari ini jenazah belum dijemput oleh pihak keluarga? Belum, masih proses. Ini masih proses. Ada beberapa perwakilan keluarga yang sudah datang untuk mengalami proses untuk pengambilan. Tapi semua jenazah masih di sini. Sedangkan korban selamat yang sebanyak 13 orang saat ini berada 8 orang di Rumah Sakit Indriati dan sisanya di sini 4 orang masih selamat di ruang pemeriksaan, di ruang perawatan. Begitu Abraham. Tata, bisa dijelaskan kembali kepada kami bagaimana kronologi kecelakaan maut yang sampai menewaskan 8 orang? Ya Abraham, seperti diketahui tadi pagi sekitar jam 4 sore, jam 4 pagi ada sebuah truk bermuatan besi yang melaju dengan kecepatan tinggi, diduga mengalami remblong dan muatannya overload. Truk tersebut langsung menabrak sejumlah kendaraan di depannya, pertama elf atau minibus, dan terus berikutnya ada sejumlah trailer yang dihantam, hingga jumlahnya sekitar 7 kendaraan yang dihantam truk yang bermuatan besi tersebut. Begitu Abraham. Ya. Sampai tahap mana proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Ya, sampai saat ini pihak polisi masih menyelidiki terkait kasus penyebab pastinya dengan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian dan
tadi juga sempat diadakan olah TKP, namun hingga saat ini belum diketahui, kita belum mendapatkan informasi tentang hasilnya yang lebih lanjut. Gitu, Abraham. Oke. Kalau kita dengarkan informasi bahwa dugaan awal adalah akibat remblong, apakah ada faktor lain yang Anda dengarkan juga mengenai akar ataupun penyebab dari terjadinya kecelakaan maut? Iya, Abraham. Jadi memang di lokasi kejadian itu, kejadian memang pas dini hari, di mana dimungkinkan pengemudi ngantuk begitu, Abraham. Oke. Selain disebutkan dugaan remblong, pengemudi mengantuk ya? Iya, begitu. Tata, terakhir nih, apakah di lokasi serupa memang pernah terjadi kecelakaan-kecelakaan yang memang juga merenggut nyawa, kecelakaan serupa? Ya, memang jalur JIS itu kan karena lurus dan merupakan titik lelah. Jadi di jalur tersebut memang sering terjadi kecelakaan. Mungkin karena kelalaian human error atau kelalaian pengemudinya. Oke. Begitu, Bram. Ya, Tata Rahmanta, terima kasih kontributor iNews. Harapan kami bahwa korban selamat bisa kemudian lekas pulih dan mendapatkan perawatan sebaik-baiknya. Dan bagi masyarakat yang menyaksikan, pemirsa yang menyaksikan, harap berhati-hati karena bukan pertama kali kejadian ini terjadi, dan apalagi kita akan masuk di arus mudik untuk bisa menjadi catatan ke depannya. Terima kasih, Tata. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sejumlah pos polisi lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran aksi pengerusakan disertai pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal pada Jumat dini hari. Akibatnya, fasilitas meja dan kursi serta peralatan elektronik lainnya hangus terbakar. Kobaran api terlihat di dalam pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pos polisi ini menjadi sasaran aksi pengerusakan dan pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal Jumat dini hari. Akibatnya, kursi, meja, perabotan rusak dan hangus terbakar di dalam pos. Para pelaku juga merusak kaca jendela dan pagar di sekeliling pos polisi lalu lintas. Aksi pengerusakan juga terjadi di pos polisi dan Masjid Berbudi Presisi milik Satlantas Polrestabes Makassar di bawah jembatan layang flyover Makassar. Pengerusakan dilakukan oleh sekelompok pemuda terekam kamera CCTV Jumat dini hari. Nampak sejumlah pemuda merusak kaca jendela masjid menggunakan batu dan kayu. Sekelompok pemuda mengenakan jaket juga sempat melempari gedung masjid dengan bom molotov. Usai merusak, para pelaku langsung kabur mengendarai sepeda motor. Dua kendaraan mobil patroli dan pengawalan Patwal Satlantas Polrestabes Makassar rusak parah usai diserang orang tak dikenal Jumat dini hari tadi. Aksi pengerusakan ini dilakukan bersamaan dengan pengerusakan di pos polisi lain. Aksi teror ini merusak rumah ibadah, musola, presisi, pos lalu lintas Polrestabes Makassar. Kaca pintu dan jendela rusak parah akibat lemparan batu. Setengah dua di. Kenapa bisa hancur begini, Pak? Saya tidak tahu. Ya, tiba-tiba langsung banyak motor di sini. Hingga kini pihak kepolisian belum ada yang memberikan komentar terkait aksi pengerusakan disertai pembakaran sejumlah pos polisi lalu lintas di Kota Makassar. Pesawat Asian One Cessna diduga ditembaki oleh KKB Papua. Peristiwa ini terjadi di wilayah Puncak, Papua Tengah. Beginilah detik-detik saat pesawat Asian One Cessna Grand Caravan C208B aircraft ditembaki KKB Papua saat akan mendarat di runway Bandara Beoga, Kabupaten Puncak pada pagi tadi. Pilot Jonathan dengan rute penerbangan dari Timika Beoga Timika pada saat pesawat akan mendarat di ujung runway sempat mendengar 9 kali suara tembakan.
Setelah landing di Bandara Beoga, pilot melakukan pengecekan pesawat dan didapati ada 2 lubang tembakan pada bagian kabin bagasi serta di badan pesawat. Aparat yang berada di lokasi kemudian mengamankan pesawat dan penumpang yang ada di bandara. Tidak ada korban jiwa dalam kasus penembakan tersebut. Bisa di tengah juga ini. Satu pekan jelang Lebaran, stasiun Senen mulai ramai pemudik. Informasinya kami hadirkan untuk Anda setelah ini.